Mas. Jadi begini, dia bintang 2, tapi karena kekuasaannya kan sebenarnya jadi takut sama dia. Maka ini kan dia punya 3 kepala biro Mas di bawahnya, bintang 1 semua. Karo Paminal, Karo Propos, Karo Wamprov. Nah, jadi masalahnya ini 3 ini sangat sangat apa ya, berbahaya, sangat menakutkan. Bila 2 tambah 3 kan jadi 5. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3 berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya ya, ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan ke dalam kasus ini kan yang tadi kan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022 izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk melaksanakan. Selamat datang di liputan khusus Kumparan Plus yang hadir setiap Senin. Kali ini masih soal kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Senin 22 Agustus 2022, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD hadir di Komisi 3 DPR untuk berbicara soal kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Suasana rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK itu berlangsung tegang, lantaran terdapat banyak kritikan hingga mencacar Mahfud MD. Sejumlah anggota Komisi 3 juga terus mendesak pernyataan kontroversi Mahfud, yakni siapa Jenderal Bintang 3 yang ingin mengundurkan diri jika Irjen Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka. Namun Mahfud dengan tegas menolak mengungkap identitas jenderal tersebut. Mahfud pun berbicara mengenai kerajaan Sambo. Kalau kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar tuh kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala di Propam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Hasil penyelidikannya diteruskan enggak oleh ini gitu. Lalu nanti kalau sudah diselidiki, pemeriksaannya oleh ini, persetujuannya apa. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3 berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya ya, ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan ke dalam kasus ini kan yang tadi kan. Menurut Indonesia Police Watch atau IPW, pengaruh dan kekuasaan Sambo sangat terasa saat muncul kronologi awal penembakan Yosua di rumah dinasnya. Oleh karena pemusatan kekuasaan yang besar ini, kemudian kami melihat Sambo ini begitu berkuasanya, ya. Bahkan ada yang bilang ini Kasatgasus ini adalah polisi elit. Kalau polisi lain tidak elit, ini polisi elit. Nah, ini membuat demoralisasi dan juga ada iri ya dari kelompok lain. Makanya menurut saya itu tinggal meledaknya saja kapan. Ternyata meledaknya saat ini. Ketika dia melakukan tindakan blunder membunuh Brigadir Yosua. Mengapa dia melakukan kemudian mau tutup semua menghilangkan jejak? Karena dia sadar dia punya kewenangan. Dia merasa mampu mengatur. Tapi nyawa manusia itu milik Tuhan. Jangan merasa Anda mampu mengatur Tuhan pemilik nyawanya Brigadir Yosua. Meledak. Akhirnya kasus terbuka. Rentetannya 2. Ya, 1 Satgasus disorot, kemudian IPW menyebut 5 alasan bahwa Satgasus ini dievaluasi. Pak Kapolri kemudian
membubarkan malah. ...24 Agustus 2022, Komisi 3 DPR pun menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri datang bersama 18 orang tim sus untuk menjelaskan kronologi kasus hingga perkembangannya saat ini. Kapolri menyebut motif Sambo menghabisi ajudannya itu karena peristiwa terkait keasusilaan yang dialami istrinya, Putri Chandrawati. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Marahlah si Ferdi Sambo, murka, hilang akal sehatnya. Dalam rapat itu, anggota Komisi 3 fraksi PAN Sarifudin Suding membahas sejumlah kronologi peristiwa di Magelang yang diduga memicu skenario penembakan Brigadir Yosua. Ia mengaku mendapat informasi dari sejumlah pihak dan ingin mengkonfirmasinya kepada Kapolri. 2 Juli 2022, Putri, Yosua, Ricky, Richard, Kuat, dan seorang ART bernama Susi berada di Magelang untuk mengunjungi anak Sambo dan Putri yang bersekolah di sana. 4 Juli 2022, Putri duduk di sofa ruang tamu. Lalu Yosua dikatakan ingin membopong Putri masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf yang menyaksikan kejadian itu pun memarahi Yosua. 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf memergoki Yosua yang mengendap-endap masuk ke kamar Putri di lantai 2 rumah Magelang. Setelah kejadian itu, Putri dikatakan menangis dan akhirnya melaporkan kejadian itu kepada Sambo lewat telepon. Dari situlah Sambo murka. Namun belum diketahui apa yang sesungguhnya terjadi saat Yosua masuk ke kamar Putri. Kapolri pun merespons pertanyaan anggota Komisi 3 fraksi PAN Sarifudin Suding soal benar atau tidaknya kronologi tersebut. Motif terkait asusila antara pelecehan atau perselingkuhan ini tidak dipercayai pengacara keluarga Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak yakin tidak ada tindakan asusila yang dilakukan oleh kliennya terhadap Putri Chandrawati. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan ia memiliki bukti kuat untuk mematahkan dugaan pelecehan seksual di Magelang, yaitu percakapan Putri Chandrawati dengan adik almarhum saat di Magelang. Memberikan keterangan ke penyidik nanti. Kapan berjual terkaitan tadi? Jadi habis ini. Itu tentang apa konteksnya? Tentang banyak hal termasuk ini. Jadi apa yang mereka percakapkan di ruang OK atau di ruang operasi atau di ruang otopsi itu yang mereka catat. Misalnya lubangnya ada berapa, ukurannya seperti apa, kemudian kedalamannya berapa sentimeter itu ditulis semua, lebih lengkap yang ini detailnya. Dan yang mempercakapkan itu adalah dokter forensik, bukan dokter kita. Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah mengatakan luka fatal itu berada di dada dan kepala Brigadir Yosua. Luka itu disebabkan tembakan senjata api. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Ada 2 luka yang fatal tentunya ya. Ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala.
tentunya apa yang terjadi ini musibah bagi kami semua, karena yang terjadi ini menimpa keluarga besar kami, keluarga besar Polri, baik yang meninggal maupun yang tentunya menjadi tersangka. Tapi ini menjadi pil pahit bagi kami untuk perbaikan institusi Polri ke depan. Kamis 25 Agustus 2022, Ferdi Sambo pun menjalani sidang kode etik terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia disidang karena dinilai tidak profesional dalam olah TKP. Sidang etik dipimpin langsung oleh Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Taufiri dan sejumlah anggota Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Hasilnya, Komite Kode Etik Profesi memutuskan untuk memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH Irjen Ferdi Sambo atas ketidakprofesionalan dan penanganan kasus Brigadir Yosua. Dalam kesempatan itu, Sambo langsung mengajukan permohonan untuk banding terkait keputusan itu. Menyikapi banding itu, Ketua Sidang Komjen Pol Ahmad Taufiri meminta Sambo segera menyiapkan berkas banding. Ya, hak untuk mengajukan banding kan sudah diatur di dalam Perkap 7 tahun 2022 ya, pasal 69 ya. Banding ini adalah hak daripada terduga pelanggar yang diputus bersalah. Nah, dalam waktu 21 hari Pak Sambo harus membuat alasan bandingnya. Nah, putusan di komisi banding nanti bisa saja merubah putusan sekarang. Yang bersalah bisa saja tidak bersalah, atau dikuatkan tetap bersalah, tetap diberhentikan. Ya, makanya harus kita lihat aja. Atau dia sedang menunggu bermain waktu pengunduran dirinya diterima. Supaya putusan tersebut kemudian dibatalkan karena dia sudah pensiun, sudah mundurkan diri. Dari 5 tersangka, hanya Putri Chandrawati yang hingga kini belum ditahan. Istri Sambo itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat 26 Agustus 2022. Menurut pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, Putri Chandrawati dicecer 80 pertanyaan oleh penyidik. Putri tetap bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Magelang. Setelah pemeriksaan, Putri tidak ditahan, melainkan kembali ke rumah pribadinya. Untuk pemeriksaan saudari Diksi pada malam hari ini dihentikan dulu ya, karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan, dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Apakah Putri nantinya akan ditahan? Bagaimana jalannya proses rekonstruksi? Bagaimana proses pemberkasan perkara diselesaikan oleh penyidik? Apakah banding Ferdi Sambo terhadap PTDH dikabulkan? Mari kita kawal kasus ini. Simak liputan lengkapnya hanya di kumparanplus.com.